karena cinta. Saat ku temukan kamu yang hewan yang ada di kandang ini namanya anak bebek. Kalian pasti sudah tahu dan tidak perlu saya cara untuk merawat hewan yang namanya anak bebek. Kamu harus mengenali dulu, baru kamu tahu penyakit anak bebek itu. Nah, setelah kamu mengetahui penyakit bebek itu, seperti apa yang saya katakan tadi, kamu harus maaf Pak, saya telat pagi. coba terangkan kepada kawan-kawan bagaimana cara merawat anak bebek. Saya harus gimana Pak? Kenali dulu, kenalan dulu sama bebek ini. Kenalan? Ya. Nah, setelah itu besok kamu akan saya ajak ke Jogja. Di sana saya punya kawan kecil yang sekarang menjadi kepala desa. Rumahnya agak lumayan lebar, tapi tidak dengan anak istrinya, karena anak istrinya pergi. Nah, disitulah kamu baru mengerti cara merawat hewan. Nah, sekarang atau Halo, nama saya Julia. Kamu siapa? kamu jangan meremehkan metode saya, Lia. Terus gimana Pak? Dekat. Pegang dia. Lus dia. Ini pasti Julia. Pak Kojo kan? Benar. Gimana? Capek? Lumayan Pak. Ya, wah, tas. Maaf, tasnya ditaruh sini. Iya. Oh iya. Makasih ya Bon, Pak. gimana, Pak? Cuma dua ini dah. Iya. Terima kasih, Mbak. Nggih. Nuwun ya, Pak, nggih. Ayo, mari Nak Julia. Ya, seperti ini keadaan rumahnya, ya. Semoga kamu nanti kerasan. Silakan duduk. Ya. Begini loh, Nak Julia. Di dusun sini itu kan tidak ada dokter hewan. Nah, kalau ada hewan yang sakit, itu lapornya sama saya. Saya ini lurah, disuruh ngobati ayam yang sakit, sapi yang mau melahirkan. Nah, untungnya teman saya Profesor Bambang itu mengirim mahasiswinya magang di dusun ini. Wah, terima kasih loh Nak Julia. Terus gimana? Kabarnya Profesor Bambang gimana? Apa masih begitu? Begitu gimana Pak? Profesor Bambang itu kan orangnya nyentrik. Kalau ngomong tidak ada ujung pangkalnya. Pokoknya wah, sulit untuk dipahami. Masih begitu ya?
Maksud Bapak aneh ya? Iya, Masih, Pak. namanya saja profesor ya. Pak Kades. Pak Kades. Kok bengak-bengokin ngopo to, Jo? Ngopo, Jo? Jaranku, Pak. Jaranmu ngopo, Parjo? Jaranku. Iya, jaranmu ngopo? Duduk, duduk. Ngopo jaran? Baik. Ngopo? Katanya mau ada dokter datang ke desa ini. Lah iki. Ayo, kenalan, Salim, ayo. Parjo. Julia. Jaranmu kenapa jaranmu? Jaranku ndak mau makan ya, Pak. Walah, Jo, Parjo. Lah wong jaran kok mau makan kok kamu itu bingung. Kecuali kalau sudah sekarat gitu loh. Sampai sekarang, Pak. Lah iya. Bu dokter, tolongin jaran saya. Ndak mau makan sampai sekarang. Jo. Bu dokter ini baru saja datang. Perjalanannya itu jauh. Tentu saja kan capek, butuh istirahat. Kok suruh nolongin? Ayo. Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya masih bisa kok. Kudanya di mana? Di rumah, Bu. Ya. Iya. Yuk ke sana. Capek Sebentar ya, toh, Pak. capek toh. Nggak Permisi, Pak Kades. Monggo sebelah Sebentar, sini. Pak, ya. Saya liatin kudanya. Iya, sebelah sini. Oh, pancen bocah kentir. Pak Jo. Oh, ini, Bu. Ini obatnya, Bu ya. Iya. Bu, dokter kelihatannya lagi sedih ya. Habis nangis, Bu. Enggak, saya nggak apa-apa. Cece, Bu. Monggo, monggo. Ntar aku balik lagi ya. Tehnya sudah jadi. Silakan, Bu dokter, diminum ya. Bu dokter kelihatannya lagi sedih. Panggil Julia aja ya, jangan Bu Dokter. Oh, iya. Julia. Kenapa? Sebenarnya aku malu. Kenapa mesti malu? Kalau memang punya masalah, ceritakan saja. Aku baru putus sama pacar aku. Maaf ya. Tadi kan kamu yang nanya, sekarang kamu yang minta maaf. Aku jadi ndak enak. Sepertinya aku mau tahu urusan orang lain. Sekarang jadi kamu yang gak enakan. Ya kamu baru putus. Dia kuliah di sini, di Jogja. Tadinya aku pikir dia akan setia. Tapi ternyata dia punya yang lain di sini. Tapi memang itu resikonya pacaran jarak jauh ya. Aku kapok. Kalau soal itu aku nggak bisa memberikan solusi. Cuman bisa mendengarkan saja. Makasih ya kamu udah dengerin aku. Lagian aku juga sebenarnya nggak ada gunanya inget-inget itu lagi. Iya. Kamu tuh cantik loh. Ayu. Pasti banyak yang mau sama kamu. Lawong aku aja mau kok. Julia. Tunggu sebentar. Ya. Kamu marah beneran. Maaf ya. Maaf, aku cuma bercanda. Ya wis. Besok siang aku jemput ya. Aku tanya sekali lagi. Besok siang aku jemput ya. Kita lihat keadaannya Laura. Sudah sembuh apa belum? Ya.
wes lah. Kalau kamu masih marah sama aku, tidak mau maafin aku, ya udah. Aku pulang aja. Ya udah, kamu pulang aja sana. Tidak mau. Kamu masuk duluan aja. Katakanlah kau cinta padaku, katakanlah kau sayang padaku, katakanlah jangan kau membisu. Julia, Cukup katakan baby Sawan. I love you. Ayo Tangi, bangun dok. Ya Pak, aku udah bangun. Oh ya sudah kalau begitu. Ayo keluar dok. Itu Ono Parjo. Dia sudah nunggu dari tadi dok. Ayo keluar dok. Jo, ini ada pisang goreng, ada tempe. Lumayan buat ganjel perut. Kamu belum sarapan toh? Dimakan dulu. Jeje Pak Kades. Julia sudah saya bangunin. Ya. Nah itu. Kamu baru bangun ya? Waduh, berarti aku yang kepagian. Aku harus jemput kamu tuh siang. Harusnya saya yang minta maaf soalnya bangunnya kesiangan, jadi kamu nunggu lama. Enggak kok. Kamu itu bangun kesiangan gara-gara aku. Aku yang minta tolong sama kamu langsung untuk ngobatin si Laura. Sampai malam lagi. Makanya kamu kesiangan. Iya toh? Enggak juga kok. Ya udah, sekarang kamu mandi dulu sana. Kasihan Parjo nunggunya lama. Ya. Ya toh? Ya, aku tinggal mandi dulu ya. Jeje. Dimakan. Ayo. Pak Kades. Ganggu pemandi. Kayaknya di sini nggak ada deh tokonya. Mendingan nanti kita cari apotek aja ya. Mario! Mario! Hai. Siapa lo? Loh. Baru datang, kok nanya siapa aku? Kamu siapa? Gue Julia, pacarnya Mario. Mana Mario? Siapa ya? Nggak tahu. Julia, kamu kapan datang? Kasih kabar, telepon atau SMS. Jadi kan bisa siap-siap. Julia tunggu. Aku sudah semuanya. Apaan sih? Kemarin gue mergokin dia sama cewek lain. Sekarang gue lihat dia sama cewek lain. Gila, ada 20 kali tuh ya ceweknya. Oh itu pacar kamu? Bukan mantan. Iya mantan. Dibilang mantan juga kebagusan kali. Berarti kalau dibilang mantan kebagusan, dia itu orangnya kurang ajar banget ya.
Aku nyesel pernah sayang sama dia. Nah, nggak usah kamu sesalin lah. Apapun itu tetap dia akan baik sama kamu. Kan aku pernah bilang sama kamu kan, kamu nih cantik, pasti banyak yang mau, ya kan? Pulang yuk. Ini belum selesai kok. Udah dia, aku udah gak lapar. Raportnya gimana? Besok-besok aja, aku lagi gak mood. Yuk. Bu. Oke, Bu. Saya matur nuwun ya. Jadi kamu itu merawat Laura dari dia lahir ya? Iya. Laura itu kuda kesayanganku. Dia tuh anaknya kuda kesayangan bapakku. Tapi udah lama mati. Siapa? Mboknya Laura wis mati. Oh, kirain. Maaf. Emangnya kenapa? Kirain bapakku ya? Iya, maaf. Ya kalau buat manusia meninggal. Kalau buat hewan tuh mati. Iya, maaf. Kamu gak kuliah? Enggak. Bapakku tuh meninggal pas aku lulus sekolah. Dan dia hanya mewarisi penggilingan padinya. Ya, selain karena aku nggak ada biaya, aku memang mau meneruskan usaha bapakku. Kamu gak mau merantau ke Jakarta, Jo? Aku tinggal cuman berdua. Aku dan Simbo. Kalau aku ke Jakarta, nggak ada yang ngerawat Simbo. Jadi lebih baik aku meneruskan usaha bapakku, bekerja di sini sambil merawat Simbo. Nggak mungkin aku keluar dari dusun ini. Nah, kalau kamu gimana? Aku? Kenapa? Loh, kamu nih piye sih? Ya kamu nih ceritanya gimana? Cerita tentang diri kamu, gantian ceritanya gitu. Aku masih kuliah. Mama sama papa masih sehat, ada di Jakarta. Aku juga punya adik satu. Oh iya, aku lupa ngabarin mama papa. Pasti mereka khawatir deh. Aduh, soalnya HP aku ketinggalan ya. Gini aja, kamu telepon di rumahku aja, kebetulan ada telepon, ya. Nggak usah, nanti aku cari wartel aja deh. Tapi ya udah, kalau misalnya emang kamu pengen telepon di wartel, ya nggak apa-apa, kamu berarti menunjukkan sikap mandiri. Nah, aku tuh suka, ternyata kamu bisa untuk sementara tinggal di dusun ini. Apalagi pada saat aku lihat kamu ini ngerawat Laura, kelihatan banget kalau kamu ini lembut orangnya. Niki, dokter hewan sing seko Jakarta yang ngobatin Laura. Oh, cah Jakarta toh. Lah, bocah kok ayu men. Rene. Sopo jenengmu, Nduk? Julia, Mbok. Oh, bocah kok ayu men. Ayu-ayu iki to, Jo, daripada Lastri. Bocah kaya ngono wae kok ya kowe iki ra iso nglalekke. Ayu-ayu iki tenan to, Jo. Apa toh, Mbok? Udah, Mbok, nggak usah dibahas lagi. Lastri siapa? Enggak, bukan siapa-siapa. Ya udah, kamu di sini aja. Aku ambilin minum ya. Mbok lagi bikin apa? Oh, ini bikin jamu. Oh, jamu. Ini apa, Mbak? Oh, yang ini. Oh, ini namanya kencur. Oh iya, untuk buat jamu juga ya, Mbok? Iya, ini semuanya bahan jamu-jamu ini. Katakanlah kau cinta padaku, katakanlah kau sayang padaku, katakanlah jangan kau membisu, cukup katakan baby I love you. Sabar, Yulia.
Sebentar lagi Parjo pasti datang. Ya, begitulah. Kalau sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, efeknya itu pasti macem-macem. Dari tadi mundar-mandir kayak kereta api sedang langsir. Sabar. Mas Parjo. Mas Parjo. Iya. Ya tolong tenan iki, Mas. Jele mobil gue ngangkut beras-berasku iki, Mas. Duh, aku buru-buru Yo tolong tenan, Mas. Bisa niki wae ya. Besok aja ya, besok ya. Ah, sesuk guys, dijukuk ya arep dinggo. Yuk tolong tenan iki, Mas. Ayo, Mas. Pagi ta? Iya, pesenannya besok, Mas. Yuk tolong tenan iki, Mas. Bisa niki wis. Ya wis, ya wis, ya wis. Wis. Nuwun ya, Mas. Ya. Mas, ya. Toyo mawon, Mas. Kafe, Mas. Janjinya mau datang 6:30. Sekarang udah jam 8, Pak. Emang semua laki-laki kalau janji tuh kayak gini ya, Pak? Ya, barangkali dia punya keperluan mendadak. Atau berhalangan tapi nggak sempat ngasih tahu kamu. Ah, ya kan? Itu pasti Parjo. Wah. Sian, cantiknya Yulia kalau tersenyum. Jangan digodain terus dong, Pak. Saya malu. Ya udah, coba bener. Ngapain lo kesini? Julia, denger aku dulu dong sayang. Aku tuh udah capek dari kamu kesana kesini. Aku tuh sayang sama kamu, Julia. Siapa, Dok? Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Julia, denger dulu dong. Aku tuh ingin balikan sama kamu karena aku sayang sama kamu. Apaan sih lo? Pakai sayang-sayang segala. Udah dipergokin masih aja ngejar, nggak tau malu banget sih lo. Kemarin gue lihat lo sama cewek lain, bukan cewek yang di kosan. Jadi kamu lihat juga? Oh, lo dipergokin ya? Sama cewek lain juga? Gila ya, gue bingung ya. Cewek lain lo tuh banyak banget sih. Iya tahu, aku salah. Aku nyesel. Tapi aku ingin balikan sama kamu. Aku sayang sama kamu. Ya udah, kalau nyesel aja. Ngapain lo ngasih tau gue? Aku udah nyari kamu kemana aja tau nggak? Sekarang udah sampai sini, kamu giniin aku. Yang suruh nyari gue itu siapa? Hah? Sekarang pergi kalau dari sini. Gue nggak mau lihat muka lo lagi. Pergi! Sayang, tunggu dong. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Pergi! Sayang, please. Sayang. Sayang. Maaf, Mas. Mas Mario toh? Iya benar. Kamu siapa? Saya Parjo, Mas. Temannya Julia. Terus? Mas mau pulang toh? Iya. Kebetulan, Mas. Saya mau ke kota. Saya antar aja, Mas. Boleh. Monggo, Mas. Gak apa-apa kok, Pak. Makasih ya. Saya nggak akan nangis deh. Ngapain nangisin cowok yang nggak tahu malu kayak gitu. Dok, kalau kamu ingin Bapak ini memberi pelajaran sama Mario, bilang sama Bapak. Biar dia kapok dan tidak membuat kamu menangis lagi. Apa semua laki-laki begitu ya, Pak? Sifatnya. Mario selingkuh. Parjo nggak nepatin janji. Ya jelas beda, Dok. Bapak ini kan berbeda dengan Mario sama Parjo. Bapak ini kan juga laki-laki, Tondo.
Tapi saya siap disakitin kok, Pak. Harus selalu siap. Saya juga lagi belajar supaya nggak cengeng gara-gara laki-laki. Hidup itu adalah proses dan perbuatan, Dok. Senang, susah, loro lan pati, kuwi sandangane wong urip. Menungso mung sak derma nglakoni. Pasrah itu adalah tindakan yang paling bijak. Sumeleh. Ya, Dok ya. Dah. Sekarang kamu istirahat dan tidur. Tenangkan hatimu. Ya, Dok ya. Dah, ayo tidur. Katakanlah kau cinta padaku, katakanlah kau sayang padaku, katakanlah jangan kau membisu, cukup katakan baby I love you. Wah, kalau ini pasti enak benar. Cobain dulu teh manisnya ya, Pak. Nanti kalau kurang manis bisa saya tambahin gula lagi. Oh ya. Wah, 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 wah. Kalau ini namanya pas. Dan ini namanya teh nasketel. Panas, legi, dan kental. Wah, 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 wah. Pas bener, tidak kurang dan tidak lebih. Ayo dimakan, ayo, 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 Pak. ayo, ayo, Silakan. ayo. Nah. Dok, hubungan kamu sama Parjo gimana? Ya, kita temen aja, Pak. Saya belum kenal dia betul. Lagi pula, apa ndak aneh orang baru putus cinta bisa langsung jatuh cinta? Saya tetap masih ndak yakin. Lihat aja lah ntar, Pak. Dok, kalau kamu mau berbicara cinta, itu kamu jangan dengan pikiran yang wajar. Ya toh, cinta itu memang aneh. Aneh. Dan datang dengan tiba-tiba, perginya pun tidak bisa kita duga. Cinta itu ya aneh dan tidak wajar. Nggak tahu lah, Pak. Saya yang penting gembira lagi aja dulu. Cinta mah urusan gampang. Lagian saya kesini kan untuk magang kuliah, Pak. Bukan untuk jatuh cinta. Loh. Yang melarang kamu jatuh cinta itu ya siapa? Kan nggak ada yang melarang, Dok. Witing Tresno itu jalaran saka kulino. Dan lagi pula Bapak yakin yang bisa membangkitkan kamu dari kesedihan hanya jatuh cinta. Iya kan, Dok? Ayo dimakan tahunya. Terima kasih loh Bu Dokter. Mudah-mudahan kerbau saya ini setelah diobati Bu Dokter mau makan yang banyak dan diajak membajak sawah lagi. Coba kalau nggak diobati Bu Dokter, kerbau ini kalau nggak mau diajak membajak sawah, lah terus saya itu mau makan apa? Gitu Bu Dokter. Iya, saya udah suntik kerbau Bapak sama vitamin. Sebentar lagi kalau dikasih makan dia juga pasti mau kok, Pak. Matur suwun loh Bu Dokter. Mudah-mudahan sakitnya nggak parah juga ya Bu Dok. Oh, enggak parah. Dia cuman lagi ada masalah sama nafsu makannya aja. Lagi kurang nafsu makan. Barusan vitamin yang saya suntikin itu vitamin penambah nafsu makan. Nanti juga dia mau makan dan udah mau bantuin Bapak untuk bajak sawah lagi pasti. Oh, Mas Parjo. Monggo, Mas. Ya, Pak Diman.
Saya kesini mau ketemu sama Julia. Oh, mau ketemu dokter Julia? Ah, monggo, monggo. Iya. Aku tahu kamu di sini dari Pak Koco. Kamu ke rumah Pak Koco? Iya. Maaf ya, semalam aku nggak bisa datang. Oh, enggak apa-apa. Oh iya, aku pengen ngajak kamu jalan-jalan ke kota. Kamu mau ya? Buat apa? Nggak apa-apa. Kan kamu bilang kamu mesti telepon orang tua kamu, nyari wartel, ya kan? Kamu mau gantiin yang semalam ya? Nggak usah lah, nggak apa-apa. Kalau emang kamu lagi sibuk, nggak usah dipaksain ya. Nggak apa-apa kok. Kita cari-cari suasana yang beda aja, jalan-jalan ke kota. Kamu pasti juga pengen tahu tuh. Oh iya, aku juga sekalian mau telepon papa aku ya. Iya. Ya. Mau ke wartel ya. Ya udah kalau gitu kita parang dulu. Oh, J, dari akan lo Bu Dokter. Mudah-mudahan kerbu saya sehat terus ya, Bu. Derek lho, Jo. Nggih. Ya wis, iki pareng dulu mau jalan-jalan ke kota ya. Oh, nggih. Ya. Derek lho, Bu Dokter. Nggih. Gimana? Kamu betah enggak di sini? Iya, aku betah di sini. Beda banget sama di Jakarta. Di sini suasananya lebih tenang. Jadinya aku bisa belajar lebih serius. Nambah pengalaman aku sebelum jadi dokter hewan beneran. Iya. Oh iya. Jadi kamu mau ngabarin keluarga kamu? Memangnya kamu mau ngomong apa sih? Ya, aku mau kasih kabar aja sama mereka. Aku mau kasih tahu sama mereka kalau aku di sini sehat, alhamdulillah. Sama aku juga mau cerita-cerita pengalaman aku sama mereka. Iya, kamu pertama kali sih soalnya ya. Pasti exciting banget ya. Stop. Hah? Itu ada apotik. Iya. Aku mau tanya kalau beli obat-obatan untuk hewan di mana? Oh ya, sebentar. Tanyanya tempat lain aja. Jangan di sini, ya. Emang kenapa sih? Ini kan apotik. Mereka pasti lebih tahu. Sebentar aja kok. Sekalian aku mau beli vitamin buat aku, ya. Loh, pokoknya jangan di sini, Julia. Jangan di Sebentar. sini. Udah, nggak apa-apa. Nanti kalau di tempat lain nggak ada, ya. Sebentar. Parjo, Pasti. Parjo, piye kabare? Tapi Terus, mbok mau piye? sehat. Kita ngobrol di luar aja. Nih, sek yo, aku tak ke depan bentar. Tolong layani mbak ini. Mbak, sama mbak yang ini dulu ya. Cari obat apa mbak? Saya mau tanya, kalau mau beli obat-obatan untuk hewan di sebelah mana ya? Parjo, aku tahu Jo, kamu masih marah sama aku. Tapi mau sampai kapan? Kamu juga wis duwe gantine toh? Dia bukan siapa-siapa aku. Dia cuma teman. Ini mbak obatnya. Oh iya. Tapi dia cantik. Kenapa enggak kamu pacarin wae? Bukan urusan kamu. Emang bukan urusan aku, Jo. Tapi ndak berarti kita harus musuhan toh. Nek pacaran wae iso, mosok jadi temen ora iso. Aku capek, Jo, minta maaf terus sama kamu.
Aku harus melakukan apa biar kamu maafin aku dan kita bisa berteman lagi? Aku udah maafin kamu kok. Dan kamu nggak perlu melakukan apa-apa. Makasih ya, Mbak. Yuk, aku udah. Oh iya, Julia, kenalkan ini Lastri. Lastri, ini Julia. Istri Julia. Guys, ya. Permisi. Katakanlah kau cinta padaku, katakanlah kau sayang padaku, katakanlah jangan Lastri kau itu kuliah di membisu. Jakarta. Cukup katakan baby. Dan aku tetap di sini. Pada awalnya aku tuh janji sama dia untuk bolak-balik ke Jakarta. Cuma karena aku nggak tega sama Simbo, akhirnya aku memutuskan untuk tetap di sini, menemani Mbok. Sampai pada akhirnya aku bisa ke Jakarta, dan aku melihat dengan mata kepala aku sendiri kalau dia sudah bersama orang lain. Dia selingkuh. Aku dengar mbok kamu nyebut nama Lastri kemarin. Hampir 5 tahun aku pacaran sama dia. Dia bilang dia melakukan itu karena dia kesepian. Sehingga dia kenalan dengan cowok lain dan menjalin hubungan dengan dia. Tapi apa pernah dia memikirkan diri aku? Aku juga kesepian di sini. Tapi aku nggak pernah untuk selingkuh. Nggak pernah aku main-main sama cewek lain. Dan sekarang aku sudah berpikiran kalau aku nggak yakin untuk melakukan hubungan jarak jauh. Kamu kenapa baru cerita sama aku? Bukannya aku juga ngerasain hal yang sama kemarin? Kenapa aku nggak pernah cerita sama kamu? Karena cerita kamu sama aku tuh hampir sama. Pada waktu kamu cerita itu aku keingetan dia. Dan aku sedih. Sekarang sudah 1 tahun sejak kejadian itu. Aku baru bisa melupakan dia sekarang. Kamu baru bisa ngelupain dia setahun. Aku aja sebulan udah lupa sekarang. Sebulan. Yang bikin kamu lupa sama Lastri apa? Apa ya? Gara-gara kamu. Tapi aku maaf. Kalau kamu bisa lupa cuma sebulan itu gara-gara siapa? Atau aku terlalu GR? Gara-gara apa? Gara-gara kamu juga. Ah, kamu bisa. Ya udah sekarang kamu jangan sedih-sedih ya. Aku aja nggak sedih gara-gara ada kamu, ya. Yuk. Wes. Sekarang aku udah sedih lagi. Kita mau kemana? Nggak tahu. Kemana aja deh. Yang penting kan kita berdua udah nggak sedih. Yuk.
kita duduk di sini aja, enggak apa-apa lah. Oke. Kamu mau? Mau apa? Ini Apa sih itu? wedang ronde. Ya udah, boleh. Sebentar ya. Ya. Mbak, wedang rondenya 2. Ya. Sesaat hatiku berhenti mengingat yang terjadi. Maaf, tidak sengaja. Gak apa-apa kok. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Aku seneng aja ada kamu di sini. Tapi juga. Oh, iya, Mbak. Terson, Mbak. Dan ku selalu berharap Kamu coba, pasti kamu suka. Ini enak banget, hangat. Kalau malam-malam orang Jawa tuh suka minum ini. jadikan aku kekasihmu selamanya. Ayam saya juga sakit, Dok. Tolong, Dok, diobati. Ayam saya tuh banyak 10 ini yang sakit. Nanti lari gimana, Dok? Ya udah, aku kasih obat ya, Bu, ya. Sampai kelar ya ini ya. Udah, sampai ya, Dok. Ya, makasih, Ya, Dok, cepat ya. sembuh. Ya, makasih ya, Don. Ya. Cepat sembuh ya itu kambingnya. Makasih ya Jo, kamu udah nemenin aku bantuin ngobatin hewan-hewan. Allah, nggak apa-apa orang gini doang kok. Kamu juga udah ngobatin si Laura. Aku yang mestinya terima kasih banyak sama kamu. Untuk jadi kekasih hatimu, jadikan aku kekasihmu selamanya, 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 Jo, Pak Jo, kue to kui. Rene le. Iya, Mbak. Iki lho, piye? Sikile mbok iki kok ora soba. Jo, Bu, kok bisa begini, Bu? Mau ki kepleset sih mbok iki ning kamar mandi. Astagfirullah. Jo, kita harus bawa Mbok ke dokter ya biar diperiksa ya Jo ya. Iya. Ora usah. Kok mahal nek ning dokter kuwi. Bu, udah nggak usah mikirin biayanya. Yang penting mboknya sehat, sembuh. Ayo, Bu harus dibawa ke rumah sakit. Ora usah. Udah, Mbok, ya. Udah, Bu harus dibawa ke rumah sakit ya. Dari hasil ronsen ini disimpulkan bahwa tulang ekor Bu Marsih retak. Indonesia, aku balik sih. Tunggu. Kamu yang sabar ya Jo. Terus forward. Katakanlah kau cinta padaku, katakanlah kau sayang padaku, katakanlah jangan kau membisu, cukup katakan baby I love you. Mbok itu maunya langsung sehari saja, Jo. Nggih, Mbak. Ya, tapi Mbok itu maunya diantar Yulia. Oh. Iya. Mari Mbok.
Nuwun. Bu, Bu nggak apa-apa? Apa kowe tekon-tekon? Nggak apa-apa, Mbok. Mungkin dia cuma mau tanya aja. Tiga hari yang lalu si Mbok jatuh dari kamar mandi. Ya ampun, Bu. Kok iso toh? Ada apa kamu kesini? Parjo, sebenarnya aku kesini mau tahu kabar mbokmu. Soalnya dari kemarin perasaan aku nggak enak. Dan ternyata bener, mbokmu sakit. Matur nuwun. Kamu mau kesini? Aku juga cuma mau menjalin silaturahmi. Aku nggak bisa lama-lama, Jo. Aku masih ada urusan. Iya. Kamu tuh orangnya baik. Pelan-pelan aja angkatnya ya, Mbok. Ya. Pelan-pelan. Ya, dikit lagi. Ya. Jadi repot ya kamu ya. Kamu cemburu ya? Enggak. Ya enggak kok, Mbok. Parjo tidak akan mau lagi dengan Lastri. Ya, anak itu memang baik. Tapi setelah diselingkuhi, Parjo jadi marah. Dulu, Lastri itu juga baik sama Mbok. Mbok juga sayang sama dia. Iya, Mbok. Tapi Mbok jangan kayak tadi ya. Lastri kan datang ke sini itu niatnya baik untuk nengokin Mbok. Ya Parjo kasihan nih. Saya ngerti, Mbok. Saya juga pernah diselingkuhin sama Ke Parjo. Sebelum saya datang ke dusun ini malah. Kok persis ya? Sama-sama pernah diselingkuhi gara-gara cinta jarak jauh. Jangan-jangan kalian ini berjodoh. Kahanan. Menapa sababipun? Ini Kanjeng Hyang boten paring dawuh jangkaning jiwa, nanging kok jangkaning kahanan. Lah iki ngene ya, Nggih. Klira-kliruning pangucap kuwi sok dadi salah kaprah. Jangkaning jiwa karo jangkaning kahanan iku beda mungguh lumadine. Jangkaning dewa ngono sak temene kang padha ngawuri amung panjenenganing para dewa. Kenapa kamu tidak gembira seperti kemarin? Sekarang kamu bermuram durja, sedih. Ada apa, Nduk? Enggak apa-apa, Pak. Banyak pikiran. Duh, Parjo itu kan cuma satu, kamu bilang banyak. Kok Bapak tahu saya lagi mikirin Parjo? Ya jelas Bapak tahu. Sekarang ini kamu sedang mikirin Parjo yang tidak bisa keluar dari dusun ini. Iya toh? Iya, Pak. Kasihan Parjo. Dia sayang sekali sama emboknya. Sampai-sampai nggak tega kalau ninggalin emboknya kemana-mana. Bapak itu kenal Parjo semenjak dia masih kecil. Anaknya memang pintar. Lagi pula, Nduk,
usahanya Parjo itu sudah sukses. Kenapa harus keluar dari dusun ini? Penggilingan padinya saja besar sekali. Saya tahu itu, Pak. Loh, kalau tahu terus ngopo meneh? Tidak tahu, saya bingung. Kamu bingung itu karena kamu belum jujur pada dirimu sendiri. Masih ada yang kamu sembunyikan. Iya kali ya, Pak. Tidak tahu deh, aku ngantuk. Aku tidur aja lah, Pak. Anak yang sedang kasmaran ya seperti itu. Kita mau kemana lagi sih? Tadi kan aku udah bilang nggak usah nganter aku. Aku kan bisa ke apotek sendiri. Bosen di rumah. Pengen keluar cari angin. Ya tapi kan Mbok kamu kasihan sendirian di rumah. Dia kan nggak bisa apa-apa kalau nggak dibantu sama kamu. Tadi Mbok tuh lagi tidur. Makanya aku bisa keluar. Ya udah kita pulang ya. Udah. Kita jalan-jalan aja, ya? Semua orang pasti pernah dapat cobaan. Masih banyak orang yang cobaannya lebih berat daripada kamu, Jo. Aku ndak ngerti kenapa aku sekarang punya pikiran seperti ini. Kalau dulu aku berpikir aku ndak akan rela untuk keluar dari dusun ini. Tapi kalau sekarang malah sebaliknya. Aku rela kalau aku keluar dari dusun ini. Loh, kok kamu berubah? Kemarin kamu bilang kamu nggak bisa ninggalin dusun ini walaupun mbokmu itu sehat. Sekarang kamu malah pengen sekali ninggalin dusun ini, sementara kamu tahu kalau mbokmu itu lagi sakit. Aku nggak ngerti deh. Itu semua karena kamu. Aku? Jo? Mbok haus Le? Aku tahu pikiran aku ini salah. Semenjak kamu ada di sini, entah kenapa pikiran aku jadi seperti itu. Aku harus berpikir lebih baik lagi. Aku tidak mungkin rutin pikiran aku yang gendeng ini. Yaudah, sekarang kita pulang. Mbokku pasti goleki aku. Iya, kamu harus janji ya sama aku ya. Kamu harus lebih mementingkan mbokmu daripada siapapun juga, walaupun itu perempuan yang kamu sayang ya. Nggih, Bu Dokter. Ayo. Bu. 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 Bu, kenapa, Bu? Bu. 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 Aku malu sama diriku sendiri. Aku orang yang tidak bertanggung jawab. Saat mbokku sakit, aku malah jauh dari dia. Seharusnya aku lebih menyayangi dia, merawat dia,
dan memberikan perhatian yang lebih sama dia. Aku laki-laki yang memang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang tidak benar. Kamu tenang, Jo. Mbok kenapa? Mbok jatuh lagi. Seharusnya aku ada di sana. Kalau aku ada di sana, Mbok tidak akan seperti ini. Katakanlah kau cinta padaku, katakanlah kau sayang padaku, katakanlah jangan kau membisu, cukup katakan baby I love you. Gak apa-apa. Kamu nggak usah repot-repot. Kamu kan punya kegiatan di dusun ini toh. Udah biar aku aja yang ngurusin Simbo. Aku ndak repot kok. Aku juga lagi nggak harus ngobatin hewan-hewan yang sakit. Bukannya kamu yang harus kerja? Aku memang harus kerja. Cuman kan Mbok ndak butuh apa-apa. Udah ndak apa-apa, tinggal aja. Mbok mau pipis? Kata siapa Mbok ndak butuh apa-apa? Udah ke sana kamu kerja. Banyak gabah yang harus kamu jemur dan kamu giling kan? Biar nanti Mbok aku yang temenin ya. Mbok, aku anterin pipis ya. Ya. Kamu harus janji ya, Jo. Kamu harus mementingkan mbokmu di atas segalanya. Walaupun itu perempuan yang paling kamu sayang sekalipun. Ya. Ini tiketnya, Dok. Simpen baik-baik, jangan sampai hilang ya. Iya, Pak. Pak, Ya. saya mau bicara sama Bapak. Bapak sudah tahu. Kamu pasti mau cerita bahwa kamu cinta sama Parjo dan kamu sulit untuk meninggalkan Parjo, ya kan? Iya, Pak. Tapi masalahnya Parjo nggak percaya cinta jarak jauh, Pak. Sama kayak saya. Lastri, Lastri. Lastri pacarnya Parjo yang dulu. Oh, berarti Parjo itu trauma cinta jarak jauh. tapi saya sekarang udah tahu kok, Pak. Kalau perasaan Parjo sama saya itu sama. Parjo nggak mungkin ninggalin mboknya sendirian di desa. Saya juga nggak mungkin tinggal di sini, Pak. Ya, sikap kamu benar, Dok. Cinta itu memang harus membutuhkan pengorbanan. Dan kata orang, cinta itu tidak harus saling memiliki. Saya juga lagi coba percaya itu, Pak. Mudah-mudahan benar ya, Pak. Kalau cinta itu tidak harus saling memiliki. Aduh. Man, wah, kerbonya gemuk-gemuk kayak yang punya. Nggak bisa membedakan mana kerbonya, mana yang punya. Semua gemuk. Nggih, Pak Ojo. Semuanya ini kan berkat Dokter Julia, wah, gitu. Kerbonya udah sembuh, Pak. Wah, sudah, Bu Dokter. Lah ini sehat sekali toh, Bu. Bahkan itu sudah beranak, Bu. Matur suwun loh, Bu. Iya. Tapi tidak sama kamu toh? Ya enggak toh, Pak Ojo, itu bercanda loh. Oh iya, saya tugas magang di sini udah selesai, Pak. Saya sekalian mau pamit ya, Pak. Loh, jadi di sini sudah tidak ada dokter lagi toh. Lah terus kalau kerbo saya sakit perut, mosok saya harus laporan Pak Koco lagi. Ya enggak apa-apa, nanti biar dicariin dokter lagi sama Pak Koco ya.
Lah terus sekarang Bu Dokter badhe tindak pundi? Mau ke tempatnya Parjo. Mboknya lagi sakit, saya mau bantuin ngerawat. Wah, Mbok Marsih itu dari dulu mesti mau dapat calon mantu yang cantik loh. Enggak kok Pak, bukan calon mantu. Lah jadi Bu Dokter ini sama Parjo tidak pacaran toh? Enggak, ya udah saya permisi dulu. Pak Kocok, saya mau ke rumah Parjo dulu ya. Oh ya, hati-hati ya, Dek ya. Matur suwun Bu Dokter. Katakanlah kau cinta padaku, katakanlah kau sayang padaku, katakanlah jangan kau membisu. Assalamualaikum. Ayo. Maksudnya apa ini? Maaf Jul, sebentar aku bisa jelasin semuanya. Julia, kamu apa kabar? Kamu kenal sama Mario ya? Udah lama? Kamu temannya Mario? Aku nggak ngerti. Jul, aku bisa jelasin loh Jul. Julia. Julia, tunggu sebentar Julia. Julia. Sebentar. Aku mau berbicara sama kamu. Aku kenal dia itu pada waktu dia sedang datang ke rumah Pak Koco. Dan aku ada di sana. Aku juga melihat kamu tuh sedang mengusir dia. Gimana cara kamu kenal sama dia? Buat apa sih kamu kenal sama dia? Aku ajak dia ke kota. Dan aku ngobrol sama dia sebagai sesama laki-laki dan sebagai sesama orang yang menyayangi kamu. Dan di sana aku minta izin sama dia. Dia itu kan mantan pacar kamu. Untuk aku dekat sama kamu. Emangnya kamu ini siapa? Nyuruh-nyuruh dia untuk gak ganggu aku lagi. Aku adalah orang yang sayang sama kamu. Dan kalau aku tidak bertindak seperti itu, aku takut dia akan mengganggu kamu lagi. Dan aku harus berterima kasih sama kamu. Enggak, bukan itu. Aku enggak mau terima kasih kamu. Jadi apa? Udahlah, aku nggak percaya sama kamu. Kenapa sih kamu nggak kasih tahu aku kalau ketemu sama Mario? Buat apa? Buat apa kamu bilang? Aku kan udah cerita sama kamu gimana Mario nyakitin aku. Dan kamu malah temenan sama dia dan kamu nggak cerita sama aku lagi. Aku tuh nggak ngerti deh jalan pikiran kamu. Julia, sebentar Julia. Tadi aku ke rumah kamu cuma mau ngasih tahu kalau besok aku balik ke Jakarta. Julia, oh Julia, ku cinta kamu. Sekian hari ku lalui denganmu. Dari sekian lama ku jalani tanpa cintamu yang tak pasti. Udah kok Pak, saya udah ngomong sama Parjo besok saya mau ke Jakarta. Terus bocah kuwi ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Piye to bocah kuwi ya? Mosok nggak ngomong apa-apa to, Nduk? Iya, dia diam aja. Mungkin sama kayak saya. Dia rela kalau hubungan kita sampai di sini aja. Kamu yang sabar ya, Nduk ya. Jangan sedih. Harus tetap gembira dan ceria. Ya. Yang namanya jodoh itu kan akan datang dengan sendirinya. Tidak bisa kita kejar, tetapi kita juga tidak kuasa untuk menolaknya. Ya, Nduk ya? Iya, Pak. Saya juga udah nggak terlalu mikirin yang sedih-sedih lagi sekarang. Saya coba pikir positif aja. Di sini saya udah dapat banyak banget, Pak. Ilmu, pengetahuan langsung di lapangan. Dan saya juga ngerasa saya udah mulai dewasa. Biarpun masih buat hal-hal kecil. Biasanya kalau di rumah, Mama yang buatin sarapan. Tapi kalau di sini, saya bisa buat sarapan sendiri.
Biasanya juga saya selalu kesiangan, tapi di sini saya bisa bangun pagi sendiri, Pak. Pinter kamu, Dok. Ya sudah, besok kamu berangkatnya pagi kan? Jangan sampai terlambat ya. Sekarang istirahat, tidur yang nyenyak. Iya, Pak. Sebentar lagi ya, sebentar lagi baru selesai beresin bajunya. Dibantu, Papa? Nggak usah, Pak. Makasih. Oh, ya udah. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke ya. Julia, oh Julia, ku cinta kamu. Sekian hari ku lalui denganmu, dari sekian lama ku jalani tanpa cintamu yang tak pasti. Kamu harus janji ya, Jo. Kamu harus mementingkan mbokmu di atas segalanya. Walaupun itu perempuan yang paling kamu sayang sekalipun. Ya. Kamu mungkin semuanya ini hanyalah ketidakpastian. Maksudnya apa ini? Maaf, Jul. Sebentar aku bisa jelasin semuanya. Udah, kamu apa kabar? Kamu kenal sama Mario ya? Aku kan udah cerita sama kamu gimana Mario nyakitin aku. Dan kamu malah temenan sama dia dan kamu gak cerita sama aku lagi. Aku tuh gak ngerti deh jalan pikiran kamu. Padamu hingga tak mampu, hanya karena aku bila kita mengerti akan semuanya. Cinta yang terbendung lama, yang membuat diriku, batinku tersiksa, tersiksa. Yulia gak kesini lagi, Tole. Dia udah pulang, Mbok. Mungkin saya harus berangkat. Kowe ora ngerti Yulia wis berangkat apa durung? Ora pisah-pisahan to? Ora, Mbok. Ndak perlu. Aja ngapusi. Aku iki mbokmu. Dadi ora ono sing bisa mbok delikke. Bu Dokter, ini beras dari hasil panen sawah saya, Bu Dokter. Ini beras rojo lele, Bu. Mohon diterima ya, Bu, karena Ibu sudah banyak membantu saya. Nggih, Bu. Iya, makasih ya, Pak. Dan ini, Bu, saya bawakan susu hasil ternak saya. Nanti jangan jajan ya, Bu Dokter. Semoga di Jakarta lebih sukses. Makasih, Pak. Mbok iki ngerti. Nek kowe saiki iki wis iso nglalekke Lastri mergo ana Yulia. Apa kowe iki jatuh cinta karo Yulia? Nggih, Mbok. Aku jatuh cinta karo Julia. Terus kon ngopo? Terus apa, Mbok? Lho kok apa? Nek wis jatuh cinta iki terus apa? Kon ngejar. Agene kowe iki pinter. Kok berlagak sableng. Kowe iki gur kurang pede. Kurang wani. Apa kowe iki trauma karo Lastri? Wedi nek Yulia iku padha karo Lastri. Wah, cah lanang kok sirik. Kono Yulia duber.
Gelo lho kowe engko. Jo. Ayo Yulia ke diuber. Nggih, Mbak. Dokter, Bu Dokter, ini saya bahkan bekal makan untuk di kereta. Ayam yang enak sekali, ya. Dimakan, Bu Dokter, ya. Ini jangan lupa dari Mbok Minah, ya. Makasih ya, Mbok. Iya, iya. Saya mau ngucapin terima kasih banyak ya buat bapak-bapak sama Mbok yang udah baik banget sama saya. Terima kasih, saya mau ngucapin sekali lagi ya. Saya di sini banyak belajar dan nambah pengalaman di dusun ini. Saya tidak mungkin bisa melupakan dusun ini. Bisa kalau sampai Jakarta telepon ya, Bu. Iya. Dok, kamu nggak pamitan dulu sama Parjo? Katakanlah kau cinta padaku, katakanlah kau sayang padaku, katakanlah jangan kau membisu, cukup katakan baby. Sebenarnya dari pertama aku udah suka sama kamu. Apalagi pada saat aku lihat kamu lagi ngobatin Laura. Kelihatan kalau kamu itu lembut banget. Dan sekarang aku pengen tahu jawaban kamu itu apa. Walaupun sebenarnya aku udah tahu, tapi aku pengen denger dari mulut kamu sendiri. Seperti yang kamu tahu, aku kan juga suka sama kamu. Aku minta maaf ya. Aku mau pamit sama kamu. Mau ke Jakarta. Iya. Aku juga minta maaf karena aku baru sekarang ngasih tahu tentang perasaan aku ini. Kamu nggak perlu ngungkapin, aku juga udah tahu kok perasaan kamu. Kamu tuh kan yang lama mikirnya. Ya kan aku lama mikirnya karena aku bingung. Milih kamu atau Simbo. Dan kamu udah milih dua-duanya sekarang. Iya. Oh iya. Kamu balik lagi ke sini kapan? Setahun lagi ya, setelah aku lulus kuliah. Setahun lagi. Masih lama ya. Oke lah. Dan kamu janji ya tunggu aku ya. Pasti aku bakal tunggu kamu. Aku tuh sebenarnya mau cium kamu, tapi aku malu. Nanti aja setahun lagi ya. Kenapa semuanya serba setahun? Mau cium setahun, mau ketemu setahun. Emang di sini ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Cuman ada Laura doang tuh. Kenapa harus nunggu setahun? Enggak, setahun lagi. Ya udahlah kalau kamu dipaksa. Setahun lagi. Setahun lagi aku ketemu sama kamu. Setahun lagi kamu janji cium aku. Iya. Aku sebenarnya nggak percaya untuk jarak jauh. Tapi aku percaya sama kamu. Jadi, kamu harus percaya sama aku. Iya, aku janji. Ngapain tuh Laura? Kasian ya. Aku jadi gila, gila karena cinta. Saat ku temukan kamu yang sempurna, mohon percayalah
percayalah